Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Mustofa SAI. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi tutorial terkait dengan cara membuat SPP dan SPM uang persediaan atau UP tahun anggaran 2025. Untuk langkahnya silakan Bapak Ibu login ke aplikasi Sakti menggunakan user operator pembayaran. Sebelum Bapak Ibu membuat SPP, pastikan di modul bendahara terkait dengan usulan UP ini posisinya sudah disetujui ya Bapak Ibu, sudah upload persetujuan oleh KPPN. Bapak Ibu bisa mengecek di modul bendahara menghitung usulan UP. Ketika di sini sudah ada menu unduh dokumen persetujuan ya Bapak Ibu, ketika bisa di-download seperti ini. Ini menunjukkan bahwa persetujuan dari KPPN itu sudah di-upload. Ini ada keterangannya ya Bapak Ibu, status UP-nya di-upload persetujuan. Setelah ada surat persetujuan dari KPPN, silakan Bapak Ibu lanjut ke modul pembayaran. Di sini silakan Bapak Ibu pilih RUK pembayaran, kemudian catat ubah SPP. Untuk jenis SPP-nya silakan Bapak Ibu pilih nomor 300, kemudian 310, dan yang paling akhir di sini 311 yaitu UP. Kemudian pilih tambah, maka akan muncul ini ya Bapak Ibu, data UP yang sudah Bapak Ibu usulkan atau ajukan ke KPPN. Silahkan Bapak Ibu pilih. Selanjutnya untuk dasar pembayarannya silahkan Bapak Ibu pilih Undang-Undang APBN. Ini akan secara otomatis muncul ya Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan uraian ini sudah otomatis muncul di sini ya Bapak Ibu untuk uraian pembayarannya. Penyediaan uang persediaan madrasah sesuai dengan Satker Bapak Ibu. Ini tahun anggaran 2025. Sini ada sedikit perbedaan dengan tahun sebelumnya ya Bapak Ibu. Nah, ketika di tahun sebelumnya ini di sini Bapak Ibu diminta untuk memberikan dasar persetujuannya. Namun untuk tahun ini di sini untuk nomor ketetapan UP-nya di sini sudah secara otomatis muncul ya Bapak Ibu sesuai dengan data yang diupload oleh KPPN. Jadi ini tidak saya isikan karena sudah ada nomornya di bawah dan juga tanggalnya. Selanjutnya ke bagian bawah sini silahkan cari supplier. Nah, supplier tipe 1, kemudian silahkan klik pilih. Jika supplier sudah dipilih, selanjutnya ke bagian bawah ya Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu tinggal klik simpan. Karena untuk akun pengeluarannya di sini sudah secara otomatis muncul ya Bapak Ibu. Sini Bapak Ibu tinggal klik simpan. Setelah disimpan, selanjutnya ke bagian cetak, silahkan Bapak Ibu cetak SPP-nya. Pilih PPK-nya, kemudian klik unduh. Setelah SPP dicetak, langkah selanjutnya silakan Bapak Ibu login menggunakan user PPK. Ketika saat login muncul verifikasi seperti ini, silakan Bapak Ibu masukkan kode OTP yang ada di verifikasi multifaktor authentication Bapak Ibu semuanya. Silakan cek di HP Bapak Ibu semuanya. Di sini pilih yang validator ya Bapak Ibu. Di akun PPK silakan Bapak Ibu ke bagian pembayaran, kemudian pilih validasi SPP. Seperti biasanya ya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu lakukan validasi seperti biasanya. Tandai setuju dan lanjut, kemudian klik proses, klik iya. Di sini silakan Bapak Ibu masukkan paspres dari TTE Bapak Ibu sebagai PPK. Setelah diinput paspresnya, silakan Bapak Ibu klik proses. Di sini proses verifikasi atau persetujuan sudah berhasil, klik OK.
Jika validasi SPP sudah berhasil, langkah selanjutnya ke bagian ADK SPP OTP, pilih SPP-nya, kemudian klik proses. Silakan Bapak Ibu mintakan OTP ke PPK. Setelah OTP diperoleh, langkah selanjutnya silakan input OTP-nya di kolom ini, kemudian klik proses. Untuk OTP SPP ini sudah selesai. Langkah selanjutnya silakan Bapak Ibu login menggunakan user PPSPM. Untuk langkahnya sama seperti pembuatan SPM yang lainnya. Silakan ke bagian pembayaran, cetak terlebih dahulu SPM-nya. Dengan klik unduh di bagian sini ya Bapak Ibu. Simpan. Setelah SPM di-download atau dicetak, langkah selanjutnya silakan Bapak Ibu ke bagian validasi SPM. Di sini SPM minta untuk divalidasi. Namun sebelum Bapak Ibu validasi, silakan Bapak Ibu upload terlebih dahulu data pendukungnya, yaitu surat permohonan UP dan juga surat persetujuan UP yang dari KPPN. Silakan klik di bagian sini ya Bapak Ibu. Kemudian pilih jenis dokumennya. Ini ada surat pernyataan UP. Silakan Bapak Ibu cari data atau file yang sesuai dengan jenis dokumen yang di sini. Kemudian silakan klik unggah. Kemudian silakan Bapak Ibu unggah juga surat persetujuannya ya Bapak Ibu. Di sini karena tidak ada pilihannya, tidak ada pilihan surat persetujuan, maka saya isikan dokumen PDF lainnya. Karena sebenarnya surat persetujuan itu kalau menurut saya itu tidak perlu diunggah ya, tidak perlu diupload karena itu memang hasil cetakan atau hasil unduhan dari Sakti itu sendiri. Jadi di Sakti ini tanpa kita unggah, pihak KPPN pun sudah menyimpan dan juga sudah mengunggah di aplikasi Sakti. Namun di sini akan saya unggah saja. Untuk yang lebih tepatnya silakan Bapak Ibu koordinasi dengan KPPN setempat terkait dengan berkas yang Bapak Ibu unggah dan juga terkait dengan uraian SPM yang di awal sudah saya sampaikan saat pembuatan SPP. Setelah diunggah seperti ini, di bagian yang surat pernyataan ini silakan Bapak Ibu tambahkan tanda tangannya. Ini adalah tanda tangan dari KPA. Sudah klik tambahkan. Setelah ditambahkan dokumen pendukung di sini, silakan Bapak Ibu konfirmasi dengan pejabat atau pihak yang berwenang untuk menandatangani dokumen yang sudah diunggah di bagian dokumen pendukung ini. Setelah dokumen pendukung sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, silakan Bapak Ibu sebagai PPSPM ke bagian validasi, kemudian pilih di validasi SPM. Selanjutnya silakan Bapak Ibu centang dan pilih di bagian SPM sini. Kemudian proses persetujuan sama seperti saat Bapak Ibu membuat SPM yang lainnya. Dan tandai setuju dan lanjutkan proses. Apakah akan melanjutkan? Klik iya. Silahkan Bapak Ibu masukkan paspresnya di sini. Ketika paspresnya sudah diisikan, selanjutnya silakan Bapak Ibu klik proses. Ini proses persetujuan SPM sudah berhasil, klik OK. Ketika statusnya sudah setuju SPM, Bapak Ibu sebagai PPSPM lanjut ke bagian ADK SPM OTP. Di sini silahkan Bapak Ibu checklist, kemudian proses ADK SPM. Selanjutnya silakan Bapak Ibu lakukan request OTP via SMS dan masukkan atau input OTP-nya di bagian kolom sini, kemudian proses. Karena ini di luar jadwal request OTP via SMS, jadi saya tidak bisa melanjutkan untuk input OTP-nya.
Namun perlu saya sampaikan terkait dengan SPM ini sama seperti SPM yang lainnya. Ketika sudah selesai input OTP, maka untuk pembuatan SPP dan SPM uang persediaan atau UP tahun anggaran 2025 sudah selesai. Jadi demikian ya Bapak Ibu terkait dengan cara membuat SPP dan SPM uang persediaan atau UP tahun anggaran 2025. Dari awal sampai akhir, jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.